Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan materi yang sudah saya share sebelumnya. Kali ini kita akan membahas aturan Stardust. Oke, saya punya data seperti ini. Kita punya 80 siswa, di mana siswa tersebut masing-masing mempunyai nilai. Kita katakan ini sebagai nilai dari ulangan matematika seperti itu. Data ini disajikan dalam bentuk tabel kontingensi, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nanti data ini ditransformasi ke dalam penyajian data distribusi frekuensi. Jadi nanti kita akan kelompokkan nilai-nilai ini di interval-interval nilai. Oke, bagaimana caranya? Kita menggunakan aturan Stardust. Nah, aturan Stardust itu seperti ini ya nanti ya, langkah-langkahnya, step-stepnya, dimana nanti aturan Stardust itu membuat data tunggal menjadi data berkelompok. Data berkelompok itu nanti disajikan dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu adalah pengelompokan objek ke dalam kelompok-kelompok berbentuk interval A sampai B seperti itu, yang disebut juga dengan kelas interval. Urutan kelas interval ini disusun mulai dari nilai data terkecil hingga nilai data yang terbesar. Untuk bisa membuat daftar distribusi frekuensi atau data dalam format tabel distribusi frekuensi ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menghitung banyaknya data atau kita sebut sebagai n kecil. Yang kedua, kita menentukan rentang datanya, jadi R ya, rentang, atau kita bisa mengatakan sebagai jangkauan gitu, atau J gitu, bisa R bisa J. Setelah itu kita menentukan banyak interval kelas. Oh ya, nanti tadi rentang itu kita dapatkan dari mencari selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendahnya. Yang ketiga, mengulang lagi, tadi kita bisa menentukan yang namanya banyak interval kelasnya dengan rumus itu K sama dengan 1 plus 3,3 dikalikan log n, dimana n nya tadi adalah banyak data. Nah, selanjutnya dari R dan K tadi kita bisa menentukan panjang interval kelas dengan rumus P sama dengan R per K. Jadi nanti panjang kelas ini akan kita selalu notasikan dengan P kecil. Oke, dari data tadi, ini bukan pada slide 12 ya, karena sudah saya pecah-pecah slide-nya. Kita lihat banyak data tadi ada 80 karena ada 80 siswa. Untuk rentangnya kita punya 93 itu punya Amar gitu, ini punya Amar, dan 50 nya itu punya Hani misalkan gitu. Maka kita punya rentangnya adalah 93 dikurangi 50 atau 43. Yang ketiga, banyak kelas nanti kita dapatkan dari 1 ditambah 3,3 dikalikan log 80, kita dapatkan hasilnya 7,27. Nah, untuk kasus ini saya selalu menyarankan untuk membulatkan datanya itu, membulatkan bilangan desimalnya itu ke atas gitu. Meskipun ini tidak sesuai dengan aturan pembulatan ya, kita buatkan ke atas. Tujuannya apa? Karena nanti kalau kita buatkan ke bawah, nanti akan ada data yang tidak tercover. Jadi dari 80 data tadi, ketika kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelasnya, misalkan kita buat 7, maka nanti akan ada data yang tidak tercover atau tidak masuk. Jadi kita buat banyak kelasnya itu menjadi 8, kita bulatkan ke atas. Yang keempat, kita menentukan panjang interval kelas menggunakan rumus P sama dengan R per K. Kita dapatkan lagi hasilnya 5,327 yang kita bulatkan lagi ke atas menjadi 6.
Nah, panjang kelas tadi kita punya 6, panjang kelas adalah 8. Saya punya seperti ini sudah saya input ke Excel datanya yang tadi, data siswa tadi itu. Nah, datanya tadi ini saya buatkan sintaks di sini untuk mempermudah saya mencari elemen-elemen yang kita butuhkan dalam tabel distribusi frekuensi. Kita punya, nah ini batas bawahnya 50 gitu ya, tapi nilai yang paling kecil 50 dan batas atasnya 55. Dapat dari mana 55? Karena panjang kelasnya adalah 6, jadi 50, 51, 52, 53, 54, 55. Jadi ada 6 nilai di sini. Nah, untuk frekuensinya dengan menggunakan Excel saya mencari nilai yang lebih dari sama dengan 50 tapi tidak lebih dari 55. Jadi nilainya antara 50 sampai 55. Dengan menggunakan ini menghitung semua data yang ada tadi, di mana data yang tadi harus lebih dari 50 tapi nanti akan kita kurangi dengan data yang nilainya lebih dari 55. Jadi nanti kita buat sintaks seperti ini untuk mencari nilai di antara 50 sampai 55 atau 50 nilainya antara 50 sampai 55. Nah, ini juga lebih dari 56, kurang dari 61 dan seterusnya. Akhirnya kita dapatkan tabelnya seperti ini, begitu. Nah, 97 itu adalah batas atas dari interval terakhir gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa nilai terbesarnya di sini adalah 93. Maka kita punya selisihnya. Jadi selisihnya ada berapa? 97 sama 93 itu kan selisihnya adalah 4 gitu ya. Jadi nanti nilai terbesar dengan batas atasnya itu masih terlalu banyak ruang, ada 4 gitu ya. Padahal batas bawah ini, batas bawah kelas pertama dengan nilai terkecilnya itu pas, jadi tidak ada jarak. Jadi kita buat pergeseran data gitu ya. Jadi kita buat batas bawahnya tidak lagi 50 tapi 48. Kenapa bisa 48? Karena tadi kita lihat nilai terbesarnya dengan batas atas interval terakhir tadi kan jaraknya 4 gitu ya. Jadi kita bagi dua untuk menggeser ke bawah 2, menggeser yang atas juga 2 gitu. Jadi nanti batas bawahnya ini 48, otomatis di sini nanti akan paling besar adalah 95. Nah, kenapa perlu dilakukan seperti itu? Saya sudah membuat sedikit pembuktian ketika nanti kita membuatnya seperti ini dari nilainya yang paling bawah 50, 55 dan seterusnya tadi, tanpa kita memperhatikan jarak antar batas atas dan batas bawah terhadap nilai terbesar dan nilai terkecil tadi. Dengan saya sudah punya, nah kita bandingkan dengan setelah kita transformasi gitu ya, kita geser tadi kan 50 jadi kan 48 yang paling tertinggi adalah 95. Jadi lihat nilai terbesarnya dengan batas atas kelas terakhir itu selisihnya 2, begitupun dengan batas bawahnya. Nah, ini saya anggap sebagai tabel distribusi yang ideal gitu ya, karena letaknya ada di tengah-tengah begitu. Nah, kenapa yang yang kita gunakan adalah tabel yang bawah atau yang saya bilang sebagai tabel yang ideal? Karena mari kita lihat dari hasil rata-ratanya. Ini saya cari menggunakan rumus ini di Excel. Rata-rata dari semua datanya ini adalah 69,450. Untuk data yang ideal menurut saya tadi, rata-ratanya adalah 69,475 ya. Jadi
selisihnya kecil, hanya 0,025. Tapi ketika saya menggunakan tabel yang atas, maka rata-ratanya akan menjadi 69,825. Jadi selisihnya sangat jauh, cukup jauh gitu ya, dibandingkan dengan tabel yang bawah. Jadi nanti kita menggunakan tabel yang bawah ini sebagai hasil dari transformasi data tunggal tadi, data ini tadi, ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke. Nah, ini adalah penyajian data tabel distribusi frekuensi yang kita dapatkan dari mentransformasi data tunggal dengan menggunakan aturan Starkes. Kita lihatnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita nanti punya yang namanya batas bawah dan batas atas, di mana setiap interval itu memuat batas bawah dan memuat batas atasnya. Jadi kita punya 48, itu adalah batas bawahnya, 53 adalah batas atasnya. Contohnya seperti itu. Kita punya setiap interval, saya ulang, setiap interval itu memuat batas bawah dan batas atasnya sendiri. Selanjutnya kita punya tepi bawah dan tepi atas. Kita dapatkan dari memanfaatkan batas bawah. Ketika kita bicara tepi bawah, maka kita kurangi 0,5 batas bawahnya. Ketika kita bicara tepi atas, maka kita tambah 0,5 batas atasnya. Lebih lanjut, kita nanti bisa menggunakan tepi bawah dan tepi atas ini untuk menyajikan datanya dengan versi histogram data. Jadi nanti kita punya grafik begitu ya. Kalau ini kan bentuknya adalah tabel, kita nanti bisa menyajikan datanya dalam bentuk grafik, kita katakan sebagai histogram data. Lebih lanjut, kita nanti bisa mencari yang namanya nilai tengah, di mana nilai tengah itu adalah jumlahan batas atas dan batas bawah yang kita bagi dua, begitu. 48 ditambah 53 kita bagi dua, hasilnya adalah 50,5 gitu. Nah, kita ingat bahwa tadi panjang kelasnya 6 gitu ya. Jadi ketika nanti malas menghitung nilai tengah antar interval itu sebetulnya selisihnya juga 6 dan seterusnya, selisihnya 6. Begitupun tepi atas, begitupun tepi bawah, batas atas ataupun batas bawah, jadi semuanya selisihnya 6. Oke, untuk nilai tengah nanti bisa kita gunakan untuk menyajikan data dengan grafik poligon frekuensi. Nah, bagaimana bentuknya nanti kita akan pelajari bersama di kesempatan yang lain. Untuk aturan Starkes saya cukupkan sampai di sini, semoga bisa membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.